الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء فقدره تقديرا خلق الإنسان من نطفة أمشاج يبتليه فجعله سميعا بصيرا ثم هداه السبيل إما شاكرا وإما كفورا فمن شكر كان جزاؤه جنة وحريرا ونعيما وملكا كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تجعل ظلمة نورا وتحول موات القلب بعثا ونشورا وتحيل ضيق الصدر شراحا وحبورا اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقه خلقا وخلقا سيدنا محمد بن عبد الله المرسل مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم يلقاهم الله نذرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Berkat Allah lah kita masih bisa merasakan indahnya iman. Berkat Allah lah kita masih bisa merasakan manisnya Islam. Berkat Allah lah alhamdulillah kita bisa menikmati nafas yang begitu segar ini. Berkat Allah lah kita masih bisa menikmati indahnya akal ini. Berkat Allah lah alhamdulillah pada hari ini kita bisa masih tergerak hati kita untuk bisa menghadiri salah satu kewajiban pekanan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad hamala an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur, yang telah mengantarkan kita, yang telah membawa kita, yang telah menggandeng kita, yang telah membawa kita. Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didikannya, ajarannya, perkataannya, amalnya, seluruh yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sebuah referensi bagi kehidupan kita. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didesain oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah, sebagai referensi, sebagai sosok yang bisa kita ikuti perjalanan hidupnya, yang bisa kita ikuti akhlaknya, yang bisa kita ikuti ajarannya. Maka dari itu bersyukurlah jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk di antara umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 14 Hijriah atau lebih bertepatan 4 tahun setelah Rasulullah SAW meninggal, kaum muslimin pada saat itu mendapatkan satu tugas besar sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq, yaitu untuk bisa membebaskan salah satu imperium terbesar di era itu yang bernama Imperium Persia. Pada beberapa tahun sebelumnya, di mana Abu Bakar As-Siddiq langsung mengirimkan pasukan untuk membebaskan dua imperium besar yang ada pada masa itu. Yang pertama adalah Romawi dan yang kedua adalah Persia. Setelah Yarmuk dikalahkan, setelah Yarmuk tepatnya berada di wilayah Persia, berhasil dibebaskan oleh kaum muslimin, maka saat itu Umar bin Khattab langsung memutuskan bagaimana caranya kita tidak berhenti untuk membebaskan Romawi saja, tapi juga mampu untuk membebaskan satu imperium besar Persia, yang dimana Persia itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Maka pintu masuk untuk bisa membebaskan Persia, kaum muslimin memulai dari satu wilayah yang sangat strategis sekali, yang dimana wilayah tersebut bernama Al-Qadisiyah. Perang Qadisiyah ini terjadi pada tahun 14 Hijriah, 4 tahun setelah Rasulullah SAW meninggal, dan sekitar 1,5 tahun setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal. Tentu kita tidak akan membicarakan tentang perang Qadisiyah secara utuh dari awal sampai akhir, tapi ada satu bagian penting, ada satu episode penting yang perlu kita soroti, yang dimana dari pesan Umar bin Khattab kepada Sa'ad bin Abi Waqqas
sebagai panglima perang Qadisiyah, yang dimana perang tersebut, yang dimana pesan tersebut bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan pesan tersebut bisa kita gunakan khusus untuk para pria sekaligus untuk bisa melawan seluruh problematika kehidupan yang terletak di luar rumah kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itulah kenapa perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Karena sesungguhnya takwa itu adalah sebuah bekal ruh pada kita semua. Terkadang kita memiliki tangan, kita memiliki mata, kita memiliki akal, kita memiliki kaki, seluruhnya kita miliki. Tapi pada saat kita hendak menggapai target yang kita tuju, pada saat kita menggapai target yang sedang kita inginkan, terkadang merasa buntu. Hal-hal yang menghalangi kita itu hadir untuk menghalangi seluruh target-target kehidupan kita. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita agar kita berada dalam ketakwaan, agar kita berada di dalam sebuah koridor yang benar, ajaran dari Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai prinsip, agar seluruh penghalang-penghalang itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pasukan kaum muslimin yang dimana di perang Qadisiyah berjumlah 30.000, sedangkan pasukan musuh, pasukan Persia berjumlah sekitar 200.000. 30.000 melawan 200.000, dan lebih dari itu semua perang itu terjadi di kandang mereka. Kalau toh perang itu terjadi di kandang kaum muslimin, di kandang orang-orang Arab, mungkin akan sangat mudah bisa mengalahkannya. Strategi bisa dilaksanakan. Tapi melawan 200.000, melawan imperium besar di kandang mereka, tentu butuh yang namanya strategi yang utuh. Butuh strategi yang kuat, butuh strategi yang kilat sekaligus juga telak. Maka dari itu, sebelum peperangan itu dimulai, ada pesan Umar bin Khattab kepada Sa'ad bin Abi Waqqas selaku panglima perang pada saat itu untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Amirul Mukminin. Kata beliau, ini dinukil dalam kitab Tarikh At-Tabari, ya Tarikh At-Tabari yang dikarang oleh Al-Imam At-Tabari. Beliau menyampaikan, Umar bin Khattab menyampaikan, inni qad wallaituka harbal Iraq fakhfat wasiyati fa innaka tuqaddimu amrin syadidin karih. Umar bin Khattab berkata, sungguh aku mengamanahi engkau untuk bisa membebaskan negeri Irak, untuk bisa membebaskan negeri Persia. Dan peganglah teguh wasiatku, peganglah teguh pesanku, yang dimana engkau akan menghadapi sebuah peperangan yang sangat syadid dan karih, sangat sulit dan sangat keji. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, la yukhallisu minhu illa al-haq. Fa'awwid nafsaka wa man ma'aka al-khair wastaftih bihi wa'lam anna likulli 'adin 'itadan fa'itadul khairi as-sabr fas-sabru 'ala ma asabaka aw nabaka yajtami'u laka khasyatullah. Umar bin Khattab mengatakan, sesungguhnya engkau akan menyongsong urusan yang teramat berat, tidak menyenangkan, yang tidak akan dapat diatasi kecuali dengan berpegang teguh kepada kebenaran. Karena itu jagalah dirimu dan orang-orangmu agar selalu dalam kebaikan, dan bukalah kemenangan dengannya. Ketahuilah Sa'ad, setiap kebiasaan itu memiliki modal, dan modal kebaikan adalah kesabaran. Maka bersabarlah atas setiap beban hidup yang kau tanggung. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa inti pesan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab kepada Sa'ad bin Abi Waqqas? Yang pertama adalah berpegang kepada kebenaran. Yang kedua adalah konsisten dalam kebaikan, dan yang ketiga adalah sabar. Ini adalah pesan yang diajarkan oleh Umar bin Khattab kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sedang hendak mengalami atau akan melakukan sebuah pengalaman terbesar yang dialami oleh dia. Maka dari itu, pesan Umar bin Khattab yang pertama adalah berpegang teguh kepada kebenaran. Yang kedua adalah konsisten dalam kebaikan, dan yang ketiga adalah sabar. Ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada saat kita mengalami hari-hari yang suntuk, pada saat kita mengalami hari-hari yang sulit, pada saat kita mengalami hari-hari yang melelahkan, seakan kita tidak mendapatkan hilal, seakan kita tidak mendapatkan secercah cahaya untuk menyelesaikan problematika kita, maka pastikan diri kita saat seluruhnya buntu, pastikanlah 3 hal harus kita terapkan dalam diri kita. Yang pertama, berpegang kepada kebenaran, dan yang kedua adalah konsisten dengan kebaikan,
dan yang terakhir adalah harus penuh dengan kesabaran. Saat kita berpegang teguh kepada kebenaran, sesulit apapun masalah kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Karena apa? Karena modal kita adalah kebenaran, dan yang kita jalani adalah kebaikan, dan modal terakhir yang kita miliki adalah kesabaran. Untuk itu, para ulama menyebutkan bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan kebaikan, maka perlu untuk melewati 5 tahap terbaik. Ada 5 karakter atau ada 5 cara yang dimana urutan ini harus kita perhatikan secara seksama. Jika salah satu saja keliru, maka itu akan memporak-porandakan seluruh masalah kita. Maka untuk menggapai sesuatu yang kita inginkan, hal pertama yang harus kita laksanakan adalah ikhtiar. Ikhtiar seringkali diartikan oleh masyarakat Indonesia sebagai usaha, sebagai upaya. Padahal jika kita merujuk arti asal ikhtiar dalam bahasa Arab, ikhtiar itu memiliki arti pilihan. Dan ikhtiar berasal dari kata khair yang artinya baik. Sehingga langkah pertama kita ketika hendak menggapai cita-cita, ketika hendak menggapai sebuah tujuan, maka perhatikan pilihan kita terlebih dahulu. Seringkali orang ada yang sudah nekat terlebih dahulu, udah yang penting jalanin saja, tapi dia tidak memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Padahal setelah langkah ikhtiar, setelah kita memilih, kita menuju ke langkah selanjutnya, yaitu adalah amal. Artinya setelah kita memilih, barulah kita berupaya. Seringkali orang beranggapan bahwa dia harus menjalaninya terlebih dahulu, atau beramal terlebih dahulu, melaksanakannya terlebih dahulu, baru dia menyesal. Karena apa? Karena pilihannya keliru. Maka pastikan langkah pertama yang bisa kita laksanakan itu adalah ikhtiar terlebih dahulu. Memilih mana yang baik terlebih dahulu, baru pada saat itu amalkan. Laksanakan apa yang kita pilih. Setelah kita memilih, arti yang pertama adalah ikhtiar, memilih. Yang kedua adalah beramal, melaksanakannya. Dan yang ketiga adalah roja, optimis di situ. Optimis terhadap apa yang kita pilih, optimis terhadap apa yang kita laksanakan. Maka tidak ada kata pesimis bagi umat Islam, karena backingan umat Islam, backingan seorang muslim adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menjaga kaum muslimin adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika pilihan kita sudah kita rasa benar, untuk itu kenapa harus ada istikharah untuk memilih mana yang hak dan mana yang batil. Lalu setelah kita memilih, kita beramal. Dan yang ketiga adalah kita optimis atas yang kita laksanakan dan optimis atas apa yang kita pilih. Dan yang keempat adalah tawakal. Tawakal terletak pada level keempat. Pada saat kita sudah memilih, kita sudah beramal, kita sudah optimis dengan apa yang kita laksanakan, maka serahkanlah seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikanlah seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Karena sekali lagi, tugas manusia hanya berupaya. Tugas manusia itu hanya berusaha. Tugas manusia itu hanya mengusahakan apa yang dia dapatkan. Tapi yang memberikan hasil, yang menentukan hasil, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin tidak akan pernah mengalami penyesalan yang terlalu lama, karena mereka tahu bahwa yang bisa dia lakukan hanyalah berusaha, tapi hasil adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar, amal, roja atau optimis, dan yang keempat tawakal, dan yang terakhir adalah ridho. Saat kita sudah memilih, kita sudah berupaya, kita sudah optimis, dan kita sudah bertawakal, maka ketika hasil itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, entah hasil itu di mata kita positif atau negatif, maka kita harus ridho, kita harus merelakan, kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan yang terbaik bagi kita. Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan yang paling tepat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan sesuatu yang tertakar bagi kita. Karena Allah itu mentakdirkan. Allah Subhanahu wa taala yang mengqadha, yang menetapkan, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengqadarkan, yang mengkadarkan, yang memberikan sebuah timbangan yang paling tepat yang bisa kita nikmati untuk di episode-episode kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala nabiyyihi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi al-'aliyyil 'azim wa 'alamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim. أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Optimisme kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan, keterikatan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala memang haruslah kita perkuat. Karena sekali lagi Allah Subhanahu wa taala terkadang tidak melihat sosok hamba yang sudah jadi, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memilih hamba yang memiliki potensi. Dan itu tergambar ketika Rasulullah SAW berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu di antara dua umar. Yang pertama adalah Amr bin Hisham, atau yang nama yang paling populer adalah Abu Jahal, dan yang kedua adalah Umar bin Khattab. Rasulullah SAW ingin agar Islam itu mulia di antara dua Umar. Yang pertama adalah Amr bin Hisham, Abu Jahal, atau Umar bin Khattab. Tapi kita tahu bahwa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Umar bin Khattab, bukan Amr bin Hisham atau bukan Abu Jahal. Padahal Abu Jahal itu punya kekuasaan yang sangat luar biasa. Hartanya lebih banyak daripada Umar. Ditambah lagi Abu Jahal itu termasuk penentu. Artinya posisi secara politik itu hebat, ekonominya bagus, dan sangat didengarkan dan sangat dihormati oleh masyarakat Arab. Dibandingkan dengan Umar, Umar itu secara kasta itu berbeda dengan Abu Jahal. Abu Jahal dari Bani Makhzum. Bani Makhzum itu termasuk kabilah yang terbesar, sedangkan Umar itu dari Bani Adi. Sehingga secara kasta kekeluargaan itu tidak lebih mulia daripada Abu Jahal. Hartanya pun tidak sebanyak Abu Jahal, dan juga secara kekuatan politik tidak sebesar Abu Jahal. Tapi mengapa Allah Subhanahu wa taala justru memilih Umar bin Khattab daripada Abu Jahal? Kalau toh Allah mengislamkan Abu Jahal dibanding Umar, maka dakwah Islam akan berjalan dengan lancar. Tapi kenapa justru yang Allah Subhanahu wa taala pilih adalah Umar bin Khattab? Karena Allah Subhanahu wa taala bukan memilih, tidak selalu Allah Subhanahu wa taala memilih sosok yang sudah jadi, yang sudah mapan, tapi Allah Subhanahu wa taala justru lebih mementingkan mereka yang memiliki potensi, yang memiliki kekuatan. Mungkin pada hari ini kita merasa, aku tidak memiliki apa-apa. Pada hari ini aku tidak memiliki kekuatan. Tapi pada saat kita memiliki potensi, maka kita lebih mulia daripada mereka-mereka yang sudah jadi. Ini berbanding balik dengan manusia, terkadang lebih mementingkan orang yang sudah mapan, orang yang sudah baik, orang yang sudah kuat dibandingkan mereka yang memiliki potensi. Untuk itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keberkahan kepada kita dan meningkatkan potensi kita sehingga diri kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا ووفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ إمامنا بحفظك وأيده بتأييده وعز دينك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلزال والمحن وسوء الفتن وما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا خاصة وعن سائر البلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اقذف رعب في قلوبهم وفرق جمعهم وشتت شملتهم وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين يا قوي يا عزيز. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر
والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدهم وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.